What's up Minora jadi What's up Minora jadi sekarang aku lagi di kawasan. Oke. Jadi gini, baru aja balik dari Pacitan, asli, parah, cakep banget. Pertama kali ke Pacitan, baru kali ini dan langsung ke pantai Pangasan. Jadi ini beneran baru balik, baru selesai mandi. Ya, ada backup, drone, warning dan segala macam. Semuanya masih ada dan ya experience bikin konten yang proper di tempat baru dan asli itu nyenengin. Mungkin kalau aku bisa cerita storytelling. Jadi gini, tanggal 3 kita berencana buat berangkat sekitar jam 9-an, tapi karena yang kita tahu waktu Indonesia bagian molor ya, nggak jadi jam 9 malah berangkat jam 1 kalau nggak salah dari Surabaya. Ternyata di tengah perjalanan hujan dan nggak hujan doang sih, kayak hujan gerimis terang, hujan gerimis terang. Jadi sempat kebingungan dimana kita harus pakai mantel atau enggak gitu. Di situ kita berangkat bertiga bareng Atma, bareng Rian juga. Jadi seru banget, kita bawa peralatan yang lumayan. Kita bawa drone, bawa stabilizer, bawa kamera dan segala macam. Dan kita berniat buat bikin konten video di pantai dan mungkin kita bisa bikin vlog buat dokumentasi kita. Dalam perjalanan nggak banyak footage sih. Kita jalan sampai ke Caruban, kita berhenti karena kehabisan bensin. Terus kita ngisi bensin, tapi setelah perjalanan sayang sekali ada salah satu dari kita yang nggak bisa lanjut, yaitu Rian, karena ada keperluan pekerjaan yang mendadak yang mengharuskan dia harus pulang. Jadi perjalanan nggak bisa dilanjutin bertiga, jadi harus cuma berdua aja. Sayang sih. Jadi Rian langsung balik pakai bus dari Caruban ke Surabaya. Kita lanjutin perjalanan pakai 2 motor. Kita lanjutin dari Caruban ke Pacitan. Kita lewatin masih ada sekitar sisa perjalanan 4 jam dari sana. Lumayan jauh dan masih banyak yang harus lalui. Jam berapa? Jam 18.36. Rian baru aja pulang karena ada urusan. Jadi kita akhirnya ngelanjutin perjalanan dengan motornya Rian yang pasti. Sama semuanya, dan drone, ada Ronin, dan semua peralatan A7S. Laptop. Rian balik. Wow. Men, kita sekarang lagi di terminal Caruban. Dan tadi ada orang Apa? mengatakan, loh ke Pacitan Pacitan kok malam-malam. bakal jadi pengalaman gokil. Semoga selamat aja, yang penting selamat dulu. Epic moment sih. Terlima kita ditutup dengan hal seperti ini. Asli. Ayo wes. Oke, Bawaannya itu kosongan, mau berencana buat ke penyewaan outdoor dan langsung nyewa banyak gitu. Karena waktu yang mepet, berencana di bawah jam 9 udah sampai Pacitan, ternyata molor. Akhirnya kita dari berencana sewa alat-alat di Pacitan, kita beralih ke Ponorogo. Karena di Pacitan sendiri aku lihat nggak banyak yang penyewaan 24 jam. Akhirnya kita dapat penyewaan 24 jam di Prawira Outdoor, nyewa tenda, nesting, kompor dan segala macam buat bertahan hidup. Terus kita setelah sewa kita langsung cus dari Ponorogo ke Pacitan dengan waktu 2 jaman. Cuma perjalanan karena emang baterai yang kita bawa nggak full dari rumah. Ada 2 baterai drone yang harus kita isi, ada beberapa baterai di kamera yang harus kita isi juga. Jadi kita berhenti di Kabupaten Pacitan 1 jam sebelum Pantai Pangasan. Kita berhenti di sana 3 jam kalau nggak salah. Jadi kita ke angkringan dulu, ngecas di warung, kita ngisi bensin juga karena udah habis dari Caruban tadi. Kita ngobrol-ngobrol dulu sambil konsep, sambil ngobrol sama warga lokal, dimana kita juga sekaligus riset. Oke, yuk. Sekarang jam 23.35, setengah 12. Belum sampai ke tempat tujuan. Belum. Tak kayak 4K nggak stabil, bodo amat. Lagi ngecas drone dan kamera semuanya biar besok aman sih. Soalnya jarang naik lagi cu. Ya bisa sih. Setelah ngecas dan lain-lain, akhirnya kita cus 1 jam ke Pantai Pangasan, tapi drama terjadi lagi. Hujan deras banget, dan itu sekitar setengah jam sebelum kita ke Pantai Pangasan. Jadi OTW-nya itu sekitar jam 1-an malam. Itu hujan deras, asli deras. Akhirnya kita sampai juga jam 3, kita sampai pos parkiran. Sepi banget, nggak ada orang dan gelap dan masih hujan. Bingung antara kita mau turun atau enggak. Tapi bahaya kayaknya kalau memang dilanjutin. Ya kita akhirnya mengurungkan buat nyari scene pagi di situ dan kita ambil di besoknya, di Sabtunya gitu. Jadi kita take sore itu, mungkin kita ambil sorenya atau gimana, jadi bisa lebih maksimal besoknya. Kita persiapin dulu beberapa part yang harus kita selesaiin di tanggal 4-nya, hari Jumat. Wow, so amazing. Jadi kita di parkiran, nggak ada pos, ini bukan di gunung. Jadi kita lagi jemur semua pakaian karena basah, auto basah karena udah nggak sempet lagi di jalan. Nanti kita bakal jalan ke sana, kita dari sana. Jadi kondisi sekarang kayak gini, ini Atma, mantap.
yang 4. Nggak tahu nanti rencana kita bakal turun apa enggak. Lihat kondisi dulu. Setelah matahari terbit, terang, jalan udah mulai kelihatan dan Gunung Lanang ternyata ada di depan kita dari tadi dan kita baru ngeh. Oke, sebenarnya jadi udah pagi. Sekarang sekitar jam 5 pas. Nyatma dan itu laut. Udah kelihatan Cakrawala di sana. Dan lucunya kita baru ngeh kalau ternyata Gunung Lanang terlihat di sini. Ini dia. Wow, ketika kabut tadi tidak kelihatan. Oh, ikut terpale cukup, Pak. Walaupun masih terintik-intik, akhirnya kita turun ke pantainya. Kita nyari beberapa spot buat kita diriin tenda, buat kita 2 hari di sana. Sudah nyampe. Hati licin. Tapi wow, jalannya. Akhirnya kita sampai setelah 14 jam perjalanan, walaupun 7 jamnya entah kita ngapain, tapi 7 jam perjalanannya emang wow, panjang sih. Bayangin aja 7 jam, bokong panas bro. Wow, cuma ini belum hijau. Kalau hijau keren. Cuma ya gimana lagi, bisanya hari ini. Amazing. Akhirnya kita diriin tenda di tepat view-nya Gunung Lanang. Ada gazebo gitu, kayaknya udah bolong-bolong. Kita tutup pakai asbes, terus kita diriin tenda di bawahnya biar lebih aman dari angin atau hujan. Dan view-nya itu loh, mantep banget asli. Hari itu kita nyantai sih, kita nikmatin view dan kita sekaligus istirahat asli 11 jam atau 12 jam mungkin atau lebih. Walaupun itu bukan total perjalanan ya, tetap aja capek, namanya juga perjalanan. Tapi ya nikmatin aja, kita istirahat hari itu. Ngapain bang? Coba saya rendahin ngedrong. Belajar. Masa internet jadi kalau ini fokus. Lalu jadi hari ini bakal terbangin drone, tapi belum bisa. Jadi coba aja. Habis ini terbang. Coba aja. Habis ini terbang. Tak ya di sana. Oke. See you. Sama. What's up Indra, jadi sekarang aku lagi di kawasan Pantai Pangasan, daerah Pacitan. Kita bakal explore. Sebenarnya ini hari kedua, jadi habis ini akan ada sunset. Jadi menariknya Pantai Pangasan ini punya daya tarik wisata yang berbeda dari pantai-pantai yang lain. Ada perpaduan antara pantai yang biru sama sawah yang hijau, kebun kelapa, bahkan gua, bahkan tebing tinggi yang namanya Gunung Lanang. Ya kayak pantai-pantai pada umumnya yang ya udah pantai ombak. Dan lagi orang-orang di sini asli ramah banget. Udah beberapa kali ngobrol sama orang-orang sini, warga lokal, dan emang asli ramah banget. Ikuti aja keseruannya. Nah ini nih parkirannya. Jadi di Pantai Pangasan ini bukanya 24 jam dan bebas parkir karena emang masih dalam tahap perkembangan juga, belum ada fasilitas yang cukup buat dijadiin tempat wisata yang lebih proper gitu. Sampai sekarang masih diberdayakan sama warga setempat, belum ada investor atau bantuan dari pemerintah sendiri. Hingga jalan setapak kayak gini dan segala macam, atau bangunan parkiran, toilet yang dibuat sama warga. Tapi dengan minimnya fasilitas atau mungkin akses yang susah, pasti kalian bakal takjub. Dan lagi kalian tuh bisa camping di sini. Jadi kayak kemah-kemah, camping ceria gitu lah. Worth it sih. Apalagi sunset. Habis ini sunset, cakep banget. Nah, itu dah Pantai Pangasan. Sampai sana, nah ini habis ini bakal ada sunset. Jadi tunggu aja. Mantap. Sekarang ini jam 4:30. Bayangin aja ada refleksi dari laut, bahkan refleksi dari sawah. Wah, epic sih. Mantap. Dan kita ambil sunsetnya, bagus banget. Dan itu salah satu part paling bagus di video ini, dimana kita bisa ngeliat Cakrawala sambil ada perpaduan orange sama biru sama lautan sama tebing. Dan itu cakep. Menurutku udah pengalaman terbangin drone yang wow sih, karena keadaan pantai itu sepi banget. 2 hari itu emang gak ada orang sama sekali, serasa pantai pribadi gitu. Sayang banget kalau pantai sebagus itu sepi gitu. Jadi ini namanya sunset. Look at the view. Kita bakal lihat the best sunset Pacitan.
Jadi setelah kita shoot sunset, alangkah baiknya kita renang dulu. Jadi kita harus mengakhiri hari dan mengawali hari dengan kesenangan pastinya. Yoi, let's go. Atma dengan dapurnya, wena. Apa kira? Konten video di hari itu selesai. Dan malamnya kita makan karena kita udah seharian belum makan. Kita masak banyak, seenggaknya kenyangin lah di malam itu biar paginya kita bisa stop. Wena. Muhaimin telur Irfan. Tapi drama terjadi, memang pada dasarnya baterai yang kita bawa walaupun udah kita cas, ya gimana kalau emang nggak ada sumber listrik bakal ada habisnya, apalagi tempatnya dingin gitu kan kalau malam. Jadi baterai itu habis kan, padahal ini jadi remote drone. Jadi akhirnya kita malam memutuskan buat naik buat nyari listrik. Tapi sayangnya malam mati listrik. Jam 6.52 lagi numpang kamar mandi dan kondisi kampung lagi mati lampu kelihatan. Jadi segelap ini gitu loh. Ini benar-benar ada pemukiman gitu. Cuma benar-benar gelap dan mati lampu. Ya Tuhan, kasihan. Kita matiin ya. Kita udah jalan sekitar mungkin setengah jaman untuk keluar dari kawasan dan nyari perkampungan, ternyata emang gelap total dan dari kita bisa ngeliat bintang ya. Jadi akhirnya kita turun lagi, kita ngopi-ngopi aja sampai ketiduran dan paginya kita kehabisan daya atau kehabisan sumber energi yaitu di baterai. Jadi akhirnya kita jam 5 pagi naik lagi nyari listrik, berharap udah nggak mati listrik. Kita nyari colokan di pos-pos dan segala macem, bisa ada beberapa yang bisa tapi mati dan sama aku nggak tahu ya, itu memang sepertinya agak susah juga nyari listrik di tempat umum. Yuk, jadi sekarang hari ketiga kita di Dusun Batu Lapak karena kita ke Pangasan kan. Cuma di hari ketiga ini agak lucu karena kita di hari ini sih bisa tenang kan, ini loh ya baru aja mau diomongin. Kuat. Jadi menariknya karena kita camp yang agak mengganggu dari awal, sebenarnya itu semut. Wah, nggak ngetak sih, kayak udah nggak punya takut gitu. Sampai pada akhirnya ya terbiasa sampai tak liatin di bentar. Coba tadi ngeliat kan ada angkrang, ada semut-semut merah, bahkan ratu-ratunya semut. Ini satu lagi ini. Dan akhirnya kita dapet jam 6:30 di warung, sekaligus kita ngopi sama ngobrol-ngobrol sama warga lokal, kita sekaligus riset. Kita jam 7 kita balik ke Pantai Pangasan dan 7:30 kita sampai di sana. Yups, jadi ini hari ketiga kita di Pangasan. Struggle. Ya, karena banyak banget. Soalnya kita kemarin udah sempet mau balik buat ngecharge HP sama drone. Cuma kemarin emang mati listrik, jadi emang nggak bisa dapat listrik. Akhirnya pagi ini dadakan jam 5 jam 4 kita ke kampung buat nyari listrik, baru kita balik lagi. Sekarang jam 7-an nih, jam setengah 8. Jadi kita siap buat terbangin drone. Look at the view. Ada mantap. Langsung kita ambil yang kita butuhkan, drone, kamera dan segala macam, dan properti tentunya, karena di sini salah satu dari kita harus jadi talent. Akhirnya Atma jadi talent dan aku jadi yang ngambil gambar. Akhirnya kita langsung ngambil spot di situ di bagian kiri dari Pantai Pangasan. Yoi, what's up? Jadi setelah prepare kita langsung konten singkat atau lebih cepat apa ya, video proper lah dari tempat ini. Kita bakal maksimalin hari ini karena ini hari terakhir juga. Kita jelajahi tempat ini lewat drone, lewat kamera dan segala macam. Kita bakal shoot di sana habis ini. Mantap. Menariknya emang Pantai Pangasan ini punya daya tarik lebih, karena ada sawah, tapi kondisi waktu itu belum hijau ya, tapi udah bagus banget perpaduan antara sawah, pantai, tebing, kebun kelapa, goa, batu-batu dan segala macamnya. Jadi paket komplit dari sebuah pantai gitu. Akhirnya kita ambil semuanya, kita kemas dalam satu konten.
Makanya kita shoot beberapa bagian di tebing, kita terbangin drone. Emang settingannya kelihatan kalau solo travel gitu mah. Yups, drone sudah siap. Kenapa aku nge-shoot drone sebelum dia terbang? Karena aku nggak bisa nge-shoot dia ketika terbang, karena HP-nya dipakai buat remote. Batu turun, kita ke pantai di gua juga, dan itu pengalaman terkeren menurutku. Untuk pertama kalinya aku camp di pantai, dan ekspektasiku nggak terlalu berubah karena akhirnya kita dapat apa yang kita mau. Jadi sekarang kita udah di pantai yang ada pasirnya, Pantai Pangasan. Follow. Oh ya. Jalan, aku lari, drone-nya lari. Siap. Ya ini yang aku bilang worth it-nya kalau kamu ke Pangasan, bro. Jadi kalian bisa nikmatin pantai serasa pantai pribadi. Bayangin, aku 3 hari di sini, sepi, nggak ada orang. Jumat Sabtu loh, nggak ada orang. Kita camp di sana kemarin. Dan sekarang kita kunjungi ini buat bikin konten. Pantai secantik ini perlu diberdayakan, tolong. Bagus banget, asli. Semoga beberapa tahun lagi akses, fasilitas dan segala macamnya udah proper. Tapi kalau udah proper dan siap untuk jadi tempat wisata, tolong kebersihannya, tolong. Ini cantik banget tanpa sampah. Dari kemarin aku nggak nemu sampah. Setelah kita semua kemasin tanggal 5, kita harus selesaiin semua scene dan kita harus segera balik karena ada keperluan yang harus kita selesaiin di Surabaya. Jadi kita di bawah jam 12 kita harus packing, lipat tenda dan segala macam, kita naik dan kita pulang. Ya, jadi capek bro, panas. Kita habis ini bakal packing lalu pulang karena sepertinya udah semua yang perlu diambil shot. Oke. Kita skip ke momen berikutnya. Dan di situ sih menurutku pengalaman traveling ngecamp di pantai yang worth it banget dan kalian pasti harus coba. Sesekali kita keluar dari zona nyaman, terus kita nyoba sesuatu yang beda yang biasa nggak kita lakuin, nyobain suasana alam yang bener-bener tenang, yang kalian tidur itu suaranya ombak doang. Bayangin, imagine kayak ambien itu bermain di kepala kalian tidur, dan itu epic asli. Dan harapannya setelah kita produksi konten digital yang udah kita buat, setelah kita edit dan kita pasarin, semoga pantai ini jadi makin ramai pastinya, karena emang punya daya tarik lebih dan bisa mengangkat perekonomian warga sekitar. Dan untuk pemerintah mungkin bisa memfasilitasi dari akses, nyelesain jalur lintas selatan yang harusnya dikerjain. Jadi akan banyak tempat pariwisata yang bisa dijangkau para pengunjung atau para wisatawan atau turis bisa nikmatin keindahan yang ada gitu di Indonesia pastinya, tepatnya di Jawa Timur. Pesan, kalau emang nantinya udah ramai atau mungkin fasilitas udah ada, udah proper dari segi akses ataupun fasilitas, jangan lupa buat jaga kebersihan, tetap jaga apa yang harus kita jaga, jangan buang sampah sembarangan, dan patuhin apa yang seharusnya dipatuhin. Karena sayang banget, pantai itu bener-bener bersih, nggak ada sampah sama sekali. Bisa dibilang kayak pantai yang entah itu karena emang nggak ada pengunjung atau emang beneran bersih. Jadi sayang banget ya sampai ada 1-2 sampah yang kelihatan tuh kayak Enggak banget. Jadi
Kedepannya mungkin nggak cuma di Pantai Pangasan tapi di pantai-pantai lain juga. Jangan lupa jaga kebersihan, jangan rusak alam karena keegoisan kita. Jadi sadar diri akan alam dan kita harus menjaganya gitu. Ini itu aja sih vlog yang mungkin bisa aku ceritain. Menurutku ini best moment in 2020. Mungkin segitu aja. Dadah. Yoi, oke. Jadi, ya. Yoi, oke. Jadi